Belakangan ini, persediaan barang di toko saya kok berantakan ya perhitungannya. Apakah ada yang salah dengan pencatatan saya? Hai Rif, masih pagi sudah murung saja, apa ada masalah? Begini, antara persediaan yang ada di gudang dan pencatatan barang saya kok tidak sesuai ya. Apakah kamu yakin sudah mencatat transaksi jual beli semuanya? Persen yakin. Kamu bisa memasang CCTV tambahan yang bisa mencakup semuanya, termasuk sisi gudang. Nah, untuk barang yang nilainya tinggi, bisa kamu letakkan di etalase yang terkunci di bagian belakang kasir. Oh iya, saya tidak memasang di bagian rak barangnya sih, jadi kurang terkontrol. Selain itu, kamu bisa menyewa satpam dan melakukan stok opnam secara berkala. Oh begitu. Tapi selain pengelolaan persediaan, saya juga kebingungan dengan penentuan nilai persediaan yang perlu saya catat di neraca dan nilai HPP yang perlu saya catat di laba rugi. Apakah kamu tahu cost flow assumption? Cost flow? Ya, cost flow atau asumsi arus biaya mengacu pada cara menentukan nilai persediaan berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Biasanya, masalah utama muncul saat barang yang identik diperoleh dengan biaya yang berbeda pada periode tertentu. Nah, dalam kasus ini, saat suatu barang dijual, perlu dilakukan penentuan biaya per unit dengan menggunakan asumsi arus biaya ini. Memang betul, harga persediaan saya memang sering kali naik hampir setiap bulannya, sehingga keuntungan saya biasanya semakin sedikit. Kamu bisa menggunakan asumsi arus biaya ini. Dalam arus biaya sendiri ada 3 metode, yaitu FIFO, LIFO, dan average. FIFO itu first in first out bukan? Kalau yang lain saya kurang tahu. Benar, FIFO atau first in first out ini mengasumsikan bahwa biaya pertama yang masuk atau biaya yang diperoleh ini adalah yang pertama keluar dan nilai persediaan akhir berasal dari biaya pembelian terakhir. Oh begitu, kalau average? Sedangkan average merupakan metode perhitungan nilai persediaan yang berarti membagi rata total biaya persediaan dengan kuantitas barang yang tersedia. Alhasil, persediaan akhir dan harga pokok penjualan dihitung menggunakan biaya rata-rata. Kira-kira untuk toko saya memakai LIFO apakah cocok? Oh iya, LIFO sekarang sudah tidak dipergunakan lagi. Mengapa? Alasan pertama, karena adanya perbedaan laba yang signifikan. Metode LIFO menghasilkan net income yang rendah dan memberikan nilai persediaan yang kurang relevan nilainya. Contohnya bagaimana? Misalnya, toko Anda pada tanggal 1 Juni membeli ballpoint dari supplier sebanyak 10 dengan harga satuannya Rp5.000. Kemudian, tanggal 13 Juni membeli kembali sebanyak 15 dengan harga unit Rp10.000. Dan tanggal 25 Juni membeli sebanyak 20 dengan harga unit Rp15.000. Bulan Juni terjual sebanyak 25 ballpoint. Nah, dicari dulu COGS-nya, dimulai dari mengurangi stok barang yang paling baru. 20 unit dikalikan dengan 15.000 dengan total 300.000. Kemudian 5 unit dari tanggal 13 yang artinya 5 unit dikali 10.000 sama dengan Rp50.000. Jadi total COGS bulan Juni adalah Rp350.000. Selanjutnya, menghitung nilai persediaan akhir. Nah, sisa dari tanggal 13 kan ada 10. Jadinya 10 dikali 10.000, kemudian ditambah dari tanggal 1, yakni 10. Jadi 10 dikali 5.000 dan totalnya adalah 115.000. Nah, karena nilai COGS besar sehingga net income menjadi rendah. Penggunaan metode LIFO dapat mengurangi kualitas laporan keuangan. Artinya, nilai persediaan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan tidak mempresentasikan recent cost level of inventory. Hal ini menyebabkan nilai persediaan tidak memiliki nilai yang relevan atau keadaan yang sebenarnya.
Nah, persediaan yang disajikan dapat berubah nilai persediaan pada periode yang lalu dan tidak menggambarkan nilai persediaan terkini. Jadi, kelemahan dari metode LIFO sendiri yakni dapat digunakan untuk memanipulasi pajak. Jika laba yang dihasilkan dalam suatu perusahaan kecil, maka pajak yang ditanggung perusahaan juga akan lebih kecil kan? Nah, hal ini dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan negara. Seiring berjalannya waktu, harga pembelian persediaan kan akan terus mengalami peningkatan yang disebabkan oleh inflasi atau kenaikan harga secara umum yang terus-menerus. Jika perusahaan menggunakan metode LIFO, dapat mengakibatkan kerugian bagi negara. Karena apa? Karena pendapatan negara yang terus berkurang. Oleh karena itu, metode pengelolaan persediaan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia hanya metode FIFO dan average. Oh, begitu. Kemudian FIFO dan average bagaimana? Jadi begini, untuk metode FIFO itu ada dua macam sebenarnya. Average dan LIFO juga ada dua macam sih, yakni metode periodik dan perpetual. Nah, metode FIFO periodik itu hanya melakukan pencatatan persediaan pada akhir periode penjualan. Sedangkan metode FIFO perpetual itu justru langsung mencatat transaksi penjualan pada saat transaksi tersebut terjadi. Nah, berbeda dengan average. Kalau average itu kan metode pencatatan persediaan rata-rata tertimbang, di mana pada konsep perusahaan membagi total biaya barang dengan jumlah unit barang yang tersedia, yang mengakibatkan persediaan produk terakhir dan beban pokok penjualan harus dikalkulasikan dalam bentuk rata-rata. Dari penjelasan kamu di atas, sepertinya saya akan menggunakan metode FIFO. Untuk perhitungannya sendiri bagaimana? Nah, FIFO ini gampangannya adalah kebalikan dari LIFO. Apabila LIFO itu kan last in first out, jadi dihitungnya dari barang yang paling baru, sedangkan FIFO ini kan first in first out, jadi dihitungnya dari barang yang paling lama. Apabila perhitungannya COGS-nya kan LIFO itu dari bawah, sedangkan FIFO ini dari atas. Misalnya dari bulan penjualan pembelian bulan Juni, toko Anda pada tanggal 1 Juni membeli ballpoint sebanyak 10 dengan harga persatuannya itu Rp5.000. Kemudian tanggal 13 Juni membeli lagi sebanyak 15 ballpoint dengan harga Rp10.000 persatuannya. Dan tanggal 25 Juni membeli sebanyak 20 dengan harga Rp15.000 persatuannya. Nah, bulan Juni terjual sebanyak 25 ballpoint. Dicari dulu COGS-nya, dimulai dari mengurangi stok barang yang paling lama. Jadi 10 pada tanggal 1 Juni dikalikan dengan harga persatuannya yakni 5.000, kemudian ditambah dengan pada tanggal 13 Juni yakni 15 dengan harga persatuannya 10.000. Jadi hasilnya Rp200.000. Kemudian nilai persediaan akhirnya ada sisa 20 ballpoint kan pada pembelian tanggal 25 dengan harga 15.000. Jadi nilainya 300.000. Jadi antara nilai persediaan dan juga COGS-nya itu kan lebih tinggi nilai persediaan. Nah, ini mungkin lebih cocok sepertinya untuk toko kamu menggunakan metode FIFO. Wah, terima kasih banyak ya sudah menjelaskan kepada saya. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky.